Sebenarnya kan itu sedari awal, sedari lama itu sudah ada gap trust tersendiri antara masyarakat sama pihak Pertamina gitu. Cuman dari pihak Pertamina itu selalu klarifikasi dan mengatakan bahwa mereka itu kredibel lah, aman lah gitu. Mereka itu akan menjaga kualitas. Pertamax yang kita beli selama ini 9 berapa? 9 oktan ya? 92 92 oktan. oktan. Itu hasilnya 90. Arsinya 90 dan itu berarti apa? Pertalite ya berarti ya? Iya, Berarti Pertalite. dioplos. Nah, terus kemudian Pertalite itu berarti apa dong? Dan ternyata yang banyak dirugikan itu adalah masyarakat dan terutama saya. Mas merasa dikhianatin nggak itu? Betul, karena saya selalu beli Pertamax kayak kan. Oke teman-teman semua, balik lagi di podcast Relung Hati. Saat pikiran tak lagi sejalan dengan hati. Ya, oke. Udah sedikit ini ya, kebiasa ya. Iya. Kemarin-kemarin masih agak awkward dikit. Oke. Orang bisa itu karena terbiasa kayaknya. Betul sekali. Sering terjadi percobaan, nyoba, gagal dan akhirnya bisa sukses. Biasanya kayak gitu. Tidak ada yang dimulai langsung bisa. Betul. Ya, kecuali bayi ajaib. Oke, kali ini kita mau bahas apa nih, Gifta? Yang pertama kita ada berita-berita yang menarik yang lagi panas di Indonesia ya kan, tentang Iya, betul sekali. tentang birokrasi. Bener nggak sih? Ya sedikit ngarahnya ke situ sih. Oke, yang pertama ada berita apa nih? Jadi beberapa waktu ini ada yang lagi viral, lagi hangat ya, tentang seni yang mulai dibatasin nih. Yeah. Nah, ini ada beberapa kejadian yang membuat huru hara di sosial media. Yang pertama itu ada lukisan Yos Suprapto. Jadi ada seniman namanya Yos Suprapto yang berencana untuk melakukan pameran tunggal di Galeri Seni Indonesia atau apa gitu, aku lupa nama galerinya. Itu rencananya di tanggal 20 Desember sampai 19 Januari 2025. Jadi dari akhir tahun 2024 sampai awal tahun 2025 gitu kan. Total seni yang akan dipamerkan itu ada 30 lukisan. Namun mendekati persiapan itu pameran, tiba-tiba dari pihak kuratornya itu meminta 5 lukisan itu di take down atau tidak jadi dipamerkan. Oh ya, jadi dipamerkan. Iya, 5 atau 3 gitu ya. Itu tidak jadi dipamerkan karena mereka merasa itu terlalu tajam mengkritik pemerintah gitu. Nah, boleh nggak sih ditampilkan ini lukisannya? Tapi kayaknya udah nggak muncul ya lukisannya. Ada kok contoh-contohnya ada di sosial media, gampang kok diaksesnya gitu. Oke, jadi nanti dari editor kita bisa dimunculkan untuk lukisan-lukisan apa sih yang di take down atau tidak boleh dipamerkan pada saat pameran lukisan tersebut. Saya mikir gini, kalau misalkan pameran itu kan semuanya sebenarnya dari sudut pandang ya. Kalau misalkan kita merasa tersinggung berarti ya berarti kita seperti itu, bukan seperti kita berpikir bahwasanya kalau itu memang seni ya kan, ya udah ya kan, kenapa harus dibaperi gitu loh. Betul Paham sekali. gak sih? Padahal ya kan? Seni itu kan adalah bentuk untuk mengekspresikan gitu ya pendapat kita dan semacamnya gitu. Kesannya kayak zaman Orba ya. Ya, takutnya kayak gitu kan. Terus katanya dari pemerintah tolong kritik sebanyak-banyaknya agar ada perubahan. Betul. Nah, pada saat dikritik ternyata baper. Nah, itu baper atau memang terlalu takut ya untuk menerima kritikan itu gitu. Atau jangan-jangan itu bukan kritik tapi fakta. Ya, bercanda ya. Tapi kalau misalkan bukan pelaku pasti tidak akan marah. Betul. Pasti, harusnya dong. Harusnya seperti itu. Oke. Boleh selanjutnya itu ada berita apa lagi? Seni? Yang baru-baru ini viral juga ada nih, ada Ben Sukatani. Ya, Ben Sukatani yang katanya lagunya tidak boleh dinyanyikan lagi. Betul. Jadi Ben Sukatani itu judulnya Bayar gitu. Bayar dan belakang
Sensor aja deh. bayar oknum gitu. Nah, terus di bulan Februari ini betul. tanggal 20 ya, 20 Februari tiba-tiba Ben Sukatani ini mengunggah video klarifikasi permohonan maaf di sosial media mereka di Instagram dan mengatakan bahwa mereka akan menarik lagu tersebut di seluruh platform gitu. Nah, itu. Sebaper itukah dengan lagu ya kan? Nah, itu. Padahal kan fakta ya yang dibilang ya. Nah, kayaknya hampir apa yang dibuat masyarakat itu berdasarkan apa yang ada kan kayak gitu. Betul. Nah, sekarang berarti pada intinya Indonesia itu pengennya gimmick ya kan. Gimmick yang dalam artian ya kan kita membuat sesuatu yang tidak berdasarkan fakta ya kan. Iya dong. Agak takut sebenarnya bahas ini ya. Semoga kita masih aman, Mas. Mas kayaknya aman sih. Aku ini yang enggak. Oke. Kalau kita aman YouTube-nya yang mungkin nggak aman. Enggak lah, bismillah. Nggak. Ya harusnya mereka bisa berbesar hati, berbesar pikiran bahwasanya tidak kritikan itu seperti itu ya barunya diubah gitu, bukan dilarang. Kalau menurutku misalkan dilarang nih contoh berarti memang berdasarkan fakta beberapa oknum atau departemen tersebut melakukan hal tersebut. Betul, gitu. betul. Ataukah memang hal tersebut sudah terjadi dan ini segera diungkapkan masyarakat gitu. Ya, tapi ada recover yang ternyata sudah ada ya di platform-platform, ada TikTok, tapi yang tidak sesuai dengan syair yang lagu sebelumnya. Iya. Jadi dihiperbolakan. Ya. Untuk bisa tayang dan aman. Betul. Gitu. Tapi aku yakin di negara kita nggak ada yang seperti itu. Kalaupun ada katanya oknum pastinya. Iya. Sebutnya oknum. Oknum. 90% oknum. 90 ya, Mas, bukan 99 ya berarti. Lebih tajam lagi. Lebih tajam lagi. Masa dari semuanya itu cuma 1%? Itu pun polisi tidur. Nggak apa-apa. Itu singgung-singgung dikit lah. Apa yang terakhir yang C? Yuk kita lanjut. Yang terakhir itu ada sebuah teater, namanya Teater Payung Hitam. Itu teater dari salah satu kampus di Bandung, namanya ISBI ya. Nah mereka ini itu pasti update nih kalau masalah-masalah kayak gini nih. Mereka itu berencana melakukan panggung teater di pertengahan Februari ini. Ya, sekitar tanggal 19 kalau seingat saya ya. Nah, ternyata tiba-tiba dari pihak kampus ketika hari H pelaksanaan, gedung teaternya itu dikunci. Loh, kok gitu. Bisa? Tanpa ada pemberitahuan, tanpa ada ya obrolan dengan pihak teaternya. Nah, itu indikasinya apa ya, Gifta? Aku sempat baca-baca sih ya tentang beritanya gitu, dan itu ada yang klarifikasi dari pihak kampusnya, katanya intinya mereka itu menginginkan kampus yang jauh dari hal-hal berbau politik karena kebetulan teaternya itu nanti apa ya, judul teater ini tuh membawa nama salah satu mantan presiden kita gitu. Tapi nama lainnya gitu. Gitu. Iya. Gitu. Oh iya. Aku perjelas aja lah nggak apa. Gitu. Yeah. Nah, mungkin itu ya yang bikin akhirnya pihak kampus itu ketakutan gitu. Itu sih. Takut kampusnya ditutup mungkin atau mendapatkan sanksi. Mendapatkan sanksi atau teguran dari pemerintah mungkin ya. Gitu. Khawatir ya. Iya. Terlalu dibatasi semuanya gitu loh. Tapi yang case ISBI ini juga sebenarnya ya mirip-mirip lah sama salah satu kampus di Surabaya ya yang baru-baru ini kejadian itu yang Karangan Bunga itu. Jadi kayak mirip-mirip lah gitu. Klarifikasinya juga mirip-mirip gitu. Masa ya? Iya. Gitu. Sedikit khawatir itu ya. Anak-anak jadi nggak bisa ini untuk mengekspresikan diri. Betul. Sebenarnya kalau misalkan suara-suara kayak gitu harusnya kita undang di sini. Nantinya kayaknya mau tak undang. Sebenarnya kenapa sih ya itu? Kok nggak boleh itu ya kan, pengen seni. Dan kenapa pas hari H gitu loh? Kok nggak jauh-jauh hari gitu loh? Apa pada saat hari H itu jadi kepikiran ya kan? Oh, ini nanti akan mengusik bahwasanya kursi tahtaku sekarang gitu atau mungkin gimana? Karena kalau hari H kan kita akhirnya agak kelimpungan gitu. Akhirnya untuk kayak aduh nggak ada plan B nih gitu. Jadi mungkin makanya kenapa di stopnya pas hari H gitu.
Oke. Terus yang bikin aku agak kayak gimana gitu ya, kan udah banyak nih ya pejabat-pejabat yang masuk ke struktur negara, struktur pemerintahan ya, itu betul. berlatar belakang sebagai musisi atau seniman nih. Tapi betul. minim banget yang bersuara tentang ketiga case ini gitu loh. Contohnya gitu. Takutnya kursi hilang. Enggak, itu tadi bunyi dari tetangga sebelah. Oh gitu ya, bisikan-bisikan dari tembok mungkin ya. Iya, betul. Iya. Soalnya duitnya udah terkuras banyak. Oh iya gitu. Padahal mereka-mereka ini ketika berkampanye juga bahasnya kayak akan memperjuangkan hak-hak para musisi dan seniman gitu, keberlangsungan musisi dan seniman. Tapi ketika ada hal-hal seperti ini mereka nggak bersuara gitu. Ya. Mungkin karena sudah masuk ke struktur pemerintahan jadi agak takut-takut gitu kali ya untuk vokal ya. Sayang takut, sih. Betul, takut kursinya nggak ada lagi. Iya ya gitu. Kan maksudnya bisa bawa kursi lagi gitu kan. Kan kursi dibenahin gitu. Atau beli lagi kursinya gitu. Aku kok sedikit takut ini. Gak apa-apa, aku sudah ngomong sama beberapa direksi di atas kita yang di LB Entertainment yang sebagai sponsor SIP kita ya untuk RH Entertain ini atau RH Podcast ini. Pak, kita kedepannya ini kayaknya mau mengkritisi dan lebih semangat lagi untuk podcast menggerakkan suara, ya kan? Kayak Pak Deddy Kobuzer juga santai. Karena backgroundnya kuat. Betul sekali. Karena sudah ada backup-annya ya. Backup-annya kuat. Langsung Pak Presiden itu backup-annya ya kebetulan. Enggak, tapi kalau misalkan kena paling klarifikasi di Deddy Kobuzer. Iya dong. Mentok-mentok klarifikasi di situ. Iya sih. Gak apa-apa, suara katanya harus mendengarkan suara rakyat, ya kan? Karena DPR sih yang bayar kan rakyat. Betul sekali. Kan? Masa tidak mau mengutarakan suara dari rakyatnya. Betul. Gitu. Kan urutannya kalau nggak salah dari rakyat, DPD, kemudian DPR, ya kan? Gitu. Udah, lanjut lagi deh. Nah, ini berita yang selanjutnya. Ini fakta dong. Ya, ini hot news kemarin ini. Betul. Baru aja kemarin kepolisian memberitahukan bahwa direktur utama Pertamina itu melakukan korupsi. Ya. Sayang sekali ya. Kalau tidak salah ya kan, gajinya orang-orang Pertamina, apalagi sekelas beliau-beliau itu, sudah pasti gaji pokoknya di angka 2 digit. Nah, itu. Iya dong. Belum tunjangan dan lain sebagainya. Otomatis kan 3 digit jalan. Ya, namanya manusia tidak pernah puas. Ya tidak bisa disalahkan juga. Betul. Ya kan. Haus tapi, ya mereka. Iya, haus akan uang gitu. Seperti mungkin. Itu. Infonya itu katanya mau melunasi pinjol di seluruh Indonesia katanya. Enggak. Katanya dia korupsi berapa? 107 triliun ya? Total itu 150 150 triliun ya kan. Infonya mau dibuat ini ngelunasi semua utang pinjol seluruh Indonesia. Waduh, sejahtera langsungan masyarakat ya, langsung hilang itu ya. Slik OJK-nya langsung hijau semua itu. BI checkingnya langsung biru tenan. Terus gak merah mana. Nah, itu. Pak, kalau misalkan korupsi kayak gitu mau dibuat ngelunasi semua utang-utang negara juga nggak apa-apa, Pak. Itu sangat mendukung sekali. Betul sekali. Kok nggak ada berita orang korupsi itu buat membantu orang gitu, kok nggak ada ya? Karena kan mereka lapar gitu. Iya. Korupsinya buat mereka sendiri. Kok pengen kaya sendiri sih? Nah, bagi-bagilah dikit gitu. Biar kalau misalkan dibui itu biar satu kampung, kan nanti kan jadi penuh. Iya dong. Iya dong. Kalau udah penuh kan pasti penjara nggak bisa. Aduh, dirumahkan aja deh gitu. Nah, gitu Mas. Barangkali. Atau kayak itu ya, hukumannya di-cut karena kita sopan gitu. Oh iya. Itu kan juga bisa. Berat. Aduh, ini kok agak berat ya. Karena kalau misalkan berperilaku baik di Indonesia itu, attitude baik itu bisa mengurangi itu hukumannya gitu, sopan. Jadi emang harus sopan ya, sopan santun ya. Jadi kalau kalian melakukan kriminal gitu kan, sopan aja nanti ke kepolisian. Barangkali di-cut banyak kan ya hukumannya, lumayan tuh. Gitu. Buat teman-teman yang kriminalitas rendah kayak copet dan lain sebagainya, tolong berlaku sopan ya copetnya. Biar nggak jadi digebukin. Iya dong, permisi dulu Mas, minta dompetnya dong, mau saya bawa gitu misalkan. Kayak itu kan pelan itu. Dan ternyata yang banyak dirugikan itu adalah masyarakat dan terutama saya. Mas merasa dikhianatin nggak itu? Betul, karena saya selalu beli Pertamax ya kan. Iya. Aku nggak percaya lagi
apa namanya mbak-mbak SPBU yang bilang Pertamax saja lebih bagus semuanya itu ya kan, makanya si BR ku jadi keropos ya kan, itu sih karena belum servis sih. Untungnya aku dikerang ya untungnya gitu. Jadi tapi kasihan sih masyarakat sih yang dibohongin gitu. Apalagi kan beberapa tahun kapan ya 2023 atau 2024 itu kan lagi rame ya yang barcode. Bukan yang ketika dicek di tangkinya itu kayak berpasir gitu bensinnya atau kayak kotor gitu loh Mas. Nah sebenarnya kan itu sedari lama itu sudah ada gap trust tersendiri antara masyarakat sama pihak Pertamina gitu. Cuman dari pihak Pertamina itu selalu klarifikasi dan mengatakan bahwa mereka itu kredibel lah, aman lah gitu. Mereka itu akan menjaga kualitas, apalagi mereka kan BUMN dan ya kasarannya nggak ada saingan ya gitu kan sementara ini gitu. Terus ketika muncul berita ini masyarakat langsung kayak tuh kan bener kan berarti yang kemarin-kemarin itu ya bla 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 gitu. Langsung muncul asumsi-asumsi gitu. Nah, itu dia. Jadi ternyata ya kan Pertamax yang kita beli selama ini 9 oktan ya? 92 oktan. Itu aslinya 90. Artinya 90 dan itu berarti apa? Pertalite ya berarti ya? Iya, di oplos. Nah, terus kemudian Pertalite itu berarti apa dong? Iya dong. Kalau misalkan Pertamax jadi Pertalite berarti di bawahnya jadi turun dong. Iya kan? Aduh. Iya dong. Itu masih asumsi ya, tapi mungkin saja ya. Jadi kalau misalkan Pertalite berarti adalah bensin eceran yang saya beli pada tahun 2000 dulu pada saat premium ada ya kan. Dan sekarang ditiadakan hanya diganti Sombo. Warnanya jadi hijau. Iya dong. Jadi hijau ya kan, yang dulunya kuning. Ya, yang kayak pada pagi hari ya kan biasanya kuning kan ya, biasanya kayak gitu kan. Nah itu sudah ditiadakan diganti dengan Pertalite dan kita itu seakan-akan ini adalah yang bagus daripada apa namanya premium yang dulunya. Betul sekali. Dan kita selalu ditekankan untuk bagi yang mampu harus belinya Pertamax gitu kan. Ternyata dan aku merasa mampu. Dan aku merasa dibohongi. Nah, padahal kan kita udah nggak mau ya mengambil hak orang-orang lain ya gitu. Ternyata sedih ternyata sih. Dibodohin juga. Iya kan. Lama itu dari 2018 sampai 2023 itu pengoplosannya setahu aku. Kalau itu berarti berapa tahun? 19, 20, 21, 22. Wih, lebih panjang ya, 7 tahun ya. Oh, emang ya 18, 19, 20, 21, 22. 6 tahun, Mas. 6 tahun. Iya, mungkin pas dirutnya itu lagi aktif jabat atau gimana gitu ya. Itu kan ada total 7 ya yang ditangkap ya. Gitu. Wah, belum. Dirutnya sama komplotannya itu. Tapi nggak apa-apa. Itu adalah membuka lowongan kerja untuk orang-orang baru yang bisa masuk ke Pertamina. Betul. Semoga amanah ya habis ini yang menggantikan betul. Ya ketujuh orang itu ya. Betul itu. Kalau bisa tolong diselidiki lagi kalau ada satu direksi sampai dengan ke bawah itu ada sekitar 100 orang. Jadi kita bisa menyerap tenaga kerja 100 orang untuk naik menggantikan. Betul. Iya dong. Betul sekali. Dan tolong ditelusuri lagi sampai ke bawah siapa yang mengikuti semua. Apalagi Pertamina itu kan kayak perusahaan yang bergengsi ya untuk teman-teman ya gitu. Independen. Apa saingannya? Shell? Belum biasa, masih biasa masih kan? Belum itu. Terus yang gambar matahari dari Malaysia nggak begitu terkenal. Dia kayak independen yang dia itu pasti orang ya beli di situ, pasar juga menguasai gitu. pasar ya kan, menguasai pasar dan nggak mungkin ada kerugian di Pertamina sebenarnya ya kita harusnya ngomong. Seperti itu. BUMN yang saya rasa tidak ada pesaing yaitu adalah PLN Listrik kemudian Pertamina ya itu. Sama itu nggak sih Mas? PDAM ya? PDAM nggak ada yang ini ya. Kalau WiFi kan masih ada. WiFi masih banyak sih. Ya kan, itu harusnya itu adalah penyokong. Ya kan? Gitu. Betul. Dah terlepas dari itu semua ya, semoga kapan ya ini suara-suara DPR bisa menyerukan bahwasanya hukum seberat-beratnya kriminalitas atau koruptor-koruptor yang ada di Indonesia. Kalau misalkan ada kan pengen kayak di negara Korea Utara yang dia langsung gitu. Kita bisa nonton bareng-bareng ya kan kayak gitu. Nggak tahu ya, dengar-dengar kemarin aku lihat di X atau Twitter gitu ya. Itu katanya sedang mengkaji itu hukum untuk koruptor itu katanya ya. Yes. Nggak tahu ya tapi biasanya kan tidak sesuai ya dengan itunya kajiannya gitu. Nah itu dia. Ya udahlah. Korupsi barusan selesai 31T
Ada lagi. Ada lagi yang lebih besar lagi, berapa? Betul. Berapa itu tadi? 156. 158. 158 masih di bawahnya yang kemarin lah. Iya. Di bawahnya kemarin tapi masih di angka T, ya kan. Betul. Apakah angka T itu saya rasa masih wajar ya di Indonesia mungkin ya. Habis angka di atasnya T apa? Apa? B. Enggak. Iya, billion ya. Billion. Kita nunggu yang sampai billion ya nanti. Aduh. Siapa tahu ada, itu adalah rekor nanti, siapa tahu dari Guinness World Record ya kan. Membayangkan rupa uang triliun aja aku nggak bisa loh Mas ini, apalagi disuruh yang B gitu ya. Sebanyak itu loh. Mentok aku masih M sih ngelihatnya. Kalau sampai T pun aku juga belum pernah jujur lihat. Ya. Minta tolong dong sebelum dibui, pengen tahu bentuk uangnya bentuk 1T uangnya itu. 1T itu gimana ya? Nanti kita bayangkan aja, kalau 1T segini berarti kalau ratusan T berapa ya? Iya, gitu kan. Betul gitu. Ya, biar kita yang belum bisa melihat seperti itu bisa melihat. Betul sekali. Kemarin kan sudah ada itu aset sitaan koruptor. Jadi barang-barang mobil-mobil mewah, tas branded dan lain sebagainya itu ditaruh di satu gedung. Iya. Pernah tahu ya? Dipamerkan ya? Oh, belum dipamerkan. Ya? Itu ada salah satu vlog YouTube yang review mobil-mobil itu di situ semua ternyata. Ya, siapa tahu ada yang bergerak ke sana. Kayaknya satu gedung juga nggak cukup sih Mas ya kalau untuk mentata semua barang-barangnya koruptor itu ya, saking banyaknya ya gitu. Yang saya pikirkan adalah pertama, sopo sing mana sih mobil sport sebanyak iku ya kan. Dan itu tiap hari loh ya. Sopo sing ganti aki nih kan. Kan ada itunya Mas, ada supirnya dan pembantunya gitu. Iya. Bahwasanya anak muda sendiri ini kayaknya sudah malas untuk menjalin sebuah hubungan yang serius, benar nggak? Benar, mayoritas banyak sih di lingkunganku yang seperti itu. Ada yang HTS, ada yang cuma teman tapi dibawa kemana-mana ya kan. Ya kan teman. Betul. Ya kan teman. Iya. Tapi ganti lagi misalnya. Tapi kan teman lagi ya kan.